Sejak pandemi melanda, tentu membuat perusahaan-perusahaan membutuhkan pendanaan baru untuk melonggarkan likuiditas perusahaan. Salah satu caranya dengan IPO atau Initial Public Offering atau menghimpun dana baru. Calon-calon emiten juga tidak segan-segan melakukan IPO di tengah kondisi pandemi di saat ini. Kita ulas di sore hari ini, pandemi menghantam emiten tetap antre IPO saham. Sejumlah calon emiten mengejar pencatatan saham sebelum akhir kuartal ketiga 2020 karena menggunakan laporan keuangan kuartal pertama 2020 sebagai basis data dalam penawaran umum. Alhasil pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada pekan ini sangat meriah. 7 emiten mencatatkan listing saham di BI pada pekan depan dan juga 2 emiten pada pekan selanjutnya. Di 7 September 2020 atau hari ini yang pertama ada PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk atau KMDS kode emitennya. Jadi KMDS ini mencatatkan saham di BI pada 7 September 2020 atau hari ini. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, bahan makanan, dan juga minuman ini melepas 160 juta saham baru di harga Rp300 per sahamnya. Dengan total saham publik Kurnia Mitra adalah 20% dari modal yang ditempatkan oleh dan juga di store penuh. Emiten ini meraup dana IPO sebesar Rp48 miliar. Yang kedua adalah Bank Bisnis Internasional Tbk dengan kode emiten BBSI. BBSI mencatatkan saham di BI 7 September hari ini juga. Bank yang berpusat di Bandung, Jawa Barat mengantongi dana IPO senilai kurang lebih 189,49 miliar lewat penjualan 394,76 juta saham di harga sahamnya Rp480 per sahamnya. Nah, masih di tanggal yang sama ada PT Selaras Citra Nusantara Perkasa atau SNCP. Nah, SNCP ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri peralatan rumah tangga, perdagangan besar, peralatan, dan juga perlengkapan rumah tangga. Total saham publik SCNP adalah 20% dari modal yang ditempatkan dan juga disetor penuh. Selaras Citra Nusantara menjual 500 juta saham di harga Rp110 per sahamnya. Emiten ini meraup dana IPO Rp55 miliar. Kalau besok ada 2 IPO yang rencananya atau 2 emiten yang rencananya akan melakukan IPO begitu calon emiten. Yang pertama adalah PT Puri Global Sukses Tbk atau Puri. Jadi Puri mencatatkan saham di Bursa Efek pada Selasa besok 8 September 2020. Perusahaan properti yang berpusat di Batam ini juga meraup dana Initial Public Offering senilai kurang lebih Rp34 miliar lewat penjualan 200 juta saham baru di harga Rp170 per unit sahamnya. Total saham dari publik Puri Global adalah 20% dari modal yang ditempatkan dan juga di store penuh. Lalu selanjutnya ada PT Soho Global Health Tbk atau kode emitennya Soho. Anda tahu Imbus yang Anda sering minum kalau lagi sakit-sakit mungkin, terus ada Kurkuma Plus juga buat anak-anak Anda. Nah, ini adalah produsennya atau PT Soho Global Health Tbk. Perusahaan farmasi ini akan mencatatkan saham di Bursa Efek pada Selasa 8 September. Soho meraup dana IPO Rp208,17 miliar dari penjualan 114,38 juta saham di harganya itu Rp1.820 per unit sahamnya. Setelah IPO, publik hanya memiliki 9,01% saham pada perhelatan IPO. Soho Global juga mengonversi dan juga waran dan juga obligasi konversi pada 2 investor. Dan kalau pada Kamis mendatang begitu atau 10 September 2020 sampai dengan 15 September 2020, ada sejumlah emiten juga. Yang pertama adalah Rockfield Property Indonesia Tbk, yaitu sebuah perusahaan properti begitu yang akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek. Terus di Kamis 10 September juga Rockfield akan mengantongi dana Rp384,63 miliar dari penjualan 287,4 juta saham di harganya Rp1.340 per sahamnya. Setelah IPO, publik akan memiliki kurang lebih 20% saham dari Rockfield. Pemegang saham lainnya juga adalah PT Pollux Investasi Internasional Tbk atau Poli yang memiliki saham kurang lebih 26% di saham Rock ini. Dan setelah IPO juga tentunya akan bertambah lagi kepemilikan saham. Yang selanjutnya adalah PT Grand House Mulia Tbk. Kode emitennya adalah HOMI. Grand House ini menjual 157,5 juta saham dengan harga penawaran Rp380 per sahamnya. Emiten ini meraup dana Rp59,85 miliar. Next adalah PT Morenzo Abadi Perkasa. Kode emitennya adalah ENZO. Morenzo akan mencatatkan saham di BI pada 14 September mendatang. Morenzo menjual 392 juta saham dengan harga penawaran Rp105 per sahamnya. Artinya perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pengolahan dan juga ekspor daging rajungan dan juga makanan beku ini akan menjaring dana segar senilai Rp41,16 miliar.
Selanjutnya adalah PT Planet Properindo Jaya dengan kode emiten PLAN yang akan mencatatkan saham di BEI pada Selasa 15 September mendatang. Perusahaan properti dan pengelola hotel ini juga menjual saham 267,86 juta saham dengan harganya itu adalah Rp112 per sahamnya. Mungkin Anda tertarik, siapa tahu begitu kan. Nah, Planet Properindo ini akan meraup dana 30 miliar untuk pengembangan bisnis dan setelah IPO publik akan memiliki saham kurang lebih 30% dari saham Planet Properindo. Berarti kurang lebih ada sekitar 9 perusahaan yang akan menjadi pendatang baru di bursa di September ini sampai dengan 15 September mendatang. Lalu bagaimana dengan bulan lalu atau tepatnya di bulan Agustus? Kita lihat sama-sama datanya. Di bulan Agustus kemarin ada 4 emiten yang melantai di bursa, calon emiten yang jadi emiten begitu yang melantai di bursa pada Agustus lalu. Yang pertama adalah Sunindo Adi Perkasa atau Toys. Ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di industri mainan anak dengan total nilai emisi atau dana yang berhasil diraup juga oleh Sunindo Adi Persada yang melantai di bursa atau IPO pada 6 Agustus 2020. Kemarin adalah 148,75 miliar rupiah. Yang kedua adalah PT Transkon Jaya atau TRJA kode emitennya. Ini adalah di IPO 27 Agustus 2020. Sebuah perusahaan penyewaan kendaraan dan juga penyediaan layanan jaringan internet. Nilai total yang diraup begitu pada saat IPO adalah 93,75 miliar rupiah. Selanjutnya yang cukup besar juga adalah Sumber Global Energi. Kode emitennya adalah SGER dengan pada saat IPO adalah 10 Agustus 2020. Sebuah perusahaan yang bergerak di industri energi dan juga pertambangan. Dengan nilai emisi atau yang berhasil diraup adalah 54 miliar rupiah pada saat melakukan IPO. Yang terakhir pada Agustus yang melakukan IPO adalah Pinago Utama, PNGO kode emitennya pada 31 Agustus atau hari terakhir begitu pada perdagangan di bulan Agustus dia melakukan IPO. Ini sebuah perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit dan juga karet beserta industri penunjang lainnya. Nilainya yang berhasil diraup begitu pada saat IPO adalah 39,06 miliar rupiah. Lalu kalau kita lihat pertanyaannya berapa jumlah emiten yang terlisting sepanjang Januari sampai dengan Agustus dan bagaimana perbandingannya. Kalau kita lihat ini data bulan Juli pekan akhir Juli di Bursa Efek Indonesia dan juga kalau kita lihat di Otoritas Jasa Keuangan juga mencatatkan begitu. Ini di bulan Juli 2019 itu adalah ada 59 emiten dengan total nilai atau dana adalah kurang lebih 14,7 triliun rupiah. Sementara pada saat Juli 2020 hanya ada 29 emiten dengan nilainya adalah 3,3 triliun rupiah. Memang bisa dikatakan lebih sedikit begitu, agak lesu begitu ya. Kita lihat bagaimana banyaknya emiten yang melantai di bursa kalau kita bandingkan secara year on year antara Juli 2019 dengan Juli 2020. Nilainya juga cukup berkurang begitu dari 14,7 triliun rupiah menjadi 3,3 triliun rupiah. Kalau kita tambahkan antara data Juli sampai dengan Agustus, tadi ada 4 emiten berarti ada kurang lebih sekitar sampai dengan Januari sampai dengan Agustus begitu. Kalau kita tambahkan 4 emiten tadi berarti ada sekitar 33 emiten begitu dengan total nilainya adalah 3,6 triliun rupiah. Memang agak sedikit berkurang begitu ya antara Januari sampai dengan Agustus di 2020 dengan Januari sampai dengan Juli saja di 2019. Jumlahnya agak sedikit berkurang, nilainya juga berkurang. Tapi dengan kalau kita lihat bahwa walaupun berkurang, ini menurut dari Direktur Penilaian Perusahaan dari Bursa Efek Indonesia IGD Nyoman Yetna Setia mengatakan kalau calon emiten itu tetap membutuhkan dana dengan tetap tingginya minat IPO karena hal tersebut merupakan jalan bagi calon emiten yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha mereka. Jadi adanya dukungan kebijakan dari otoritas pasar modal yang memberikan relaksasi jangka waktu umur pelaporan keuangan dan juga laporan penilai dalam rangka penawaran umum selama kurang lebih 2 bulan juga membuat para calon emiten tetap optimis. Jadi bisa dikatakan sampai dengan akhir tahun masih akan ada beberapa emiten-emiten yang akan atau calon emiten begitu yang akan melantai di bursa. Memang hingga Agustus 2020 jumlah perusahaan yang listing di bursa memang cukup banyak. Ada 33 emiten begitu namun jumlah emisi yang terbilang masih kecil hanya sekitar kurang lebih 3,6 triliun rupiah.